حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, terlupakan nih kemarin ya. Baik, kita lanjutkan saja. Baik. Tentang ucapan Imam Ibnu Taimiyah, yaitu dalam matanya qaulullah ta'ala wa huwal ghafurur rahim, dan Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini langsung digabungkan dengan lafaz yang setelahnya. Qauluhu fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah itulah yang terbaik sebagai penjaga. Hafidhan dalam keadaan apa? Tamyiz. Boleh juga sebagian mengatakan dalam keadaan hal, dua-duanya boleh. Sebaik-baik sebagai apa di sini? Sebagai penjaga, atau sebaik-baik dalam keadaan dia sebagai penjaga, dan dia adalah zat yang paling penyayang. Salam marhaban. Maka kemudian sang pensyarah menggabungkan penjelasan ayat tadi dengan ayat yang ini. Wa qauluhu wa huwal ghafurur rahim wa qauluhu fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Anna hifdhahu subhanahu wa ta'ala khairun min hifdhikum. Bahwasanya penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada penjagaan kalian. Ini ucapan siapa? Menukil dari ucapan siapa ini? Nabi siapa? Nabi Yakub. Ayo, Nabi Yakub menasihati anak-anaknya, walaupun mereka diminta untuk menjaga baik-baik, tapi tetap tawakalnya adalah kepada Allah. Dan juga ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara nama Allah adalah khair, sebagaimana ditetapkan oleh Syekh Yahya hafizahullah taala, dan sebelum Syekh Yahya yaitu Imam Ibnul Wazir Al-Yamani di dalam kitab beliau Isharul Haqqi 'alal Khalq. Tayyib, qal faman tawakkala alaihi subhanahu wa ta'ala, maka barang siapa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa fawwada umurahu ilaih, dan menyerahkan urusan-urusannya kepada Allah, kafahu wa waqah, Allah akan mencukupi dia dan melindungi dia, wa hafizah, dan memelihara dia, wa hamah, dan menjaga dia, fala sabila li ahadin alaih, maka tidak ada jalan bagi seorang pun untuk membahayakan dia, wala qudrata li ahadin an yasila ilaihi bima yu'dhih, dan tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan perkara yang menyakiti dirinya, yaitu kepada orang ini tadi, menyakiti orang ini tadi. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menjaga dia. Alaisallahu bikafin abadah. Bukankah Allah itu yang menjadi pencukup bagi para hambanya, bagi hambanya? Tayyib. Qal wa min asma'ihi subhanahu wa ta'ala al-hafidh, dan termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hafidh, atau dalam ayat ini dengan qiraah hafiz yaitu hafidh. Dua-duanya adalah nama Allah, al-hafidh dengan al-hafidh. Adapun untuk qiraah yang lain adalah hifdhan, dan ini yang paling mudah. Fallahu khairun hifdha, Allah adalah sebaik-baik penjagaan, yang terbaik di dalam memberikan penjagaan. Wa huwa nau'an, al-hafidh yaitu al-hifdh, dia memiliki dua jenis, dua macam. Makanya mengartikannya pun menjadi nanti terbagi menjadi dua. Ahaduhuma hifdzuhu ala ibadihi jami'a ma amilu, penjagaan dia atau pengawasan dia terhadap para hambanya seluruh apa yang mereka amalkan. Makanya sering al-hafidh artinya adalah pengawas. Wa indana kitabun hafidh, dan di sisi kami ada kitab pengawasan, yaitu mencatat seluruh amalan. Min khairin wa syarrin wa ta'atin wa maksiyah,
berupa kebaikan ataupun kejelekan, ketaatan ataupun kemaksiatan, semuanya diawasi oleh Allah Ta'ala. Asani annahul hafidhu li ibadih, yaitu Allah yang menjaga para hambanya min jami'i ma yakrahun, dari seluruh perkara yang mereka benci, perkara yang dikhawatirkan akan membahayakan diri mereka. Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah Al-Hafidh itu dia memiliki targhib dan memiliki tarhib. Kalau yang targhib itu yaitu menimbulkan minat dan harapan adalah makna yang kedua, yaitu Allah Ta'ala yang memelihara dan menjaga hamba. Adapun yang tarhib menimbulkan rasa takut adalah makna yang pertama, yaitu Allah mengawasi amalan para hamba. Sebagaimana contohnya adalah nama yang lain yang pernah kita lewati, yaitu apa? Al-Latif. Al-Latif, dia maksudnya adalah Al-Latif itu kembali kepada sifat ra'fah, yaitu kelembutan, yang bersikap lembut kepada para hambanya. Atau makna yang kedua adalah Al-Latif itu adalah alladzi latufa ilmuhu, yaitu yang sangat dalam dan rinci pengetahuan dia tentang para hamba. Ini mengandung tarhib, yang tadi mengandung tarhib. Adapun makna yang ketiga, dan itu benar juga disebutkan oleh Ar-Raghib, Al-Latif adalah yang zatnya itu sangat lembut, tidak mungkin hamba itu melihat sekarang ini. Kemudian kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadza nau'an, ini ada dua macam, yaitu Al-Hafidh, hifadznya Allah itu ada dua macam. Ahaduhuma amun wasani khas, yang pertama bersifat umum, yang kedua bersifat khusus. Fal awal, yang pertama adalah hifdzuhu li jami'il makhluqat, pemeliharaan Allah untuk seluruh makhluk, bitaisiri ma yuqituha, dengan memudahkan apa saja yang menjadi makanan mereka. Al-qut, yaitu makanan pokok, yaitu penopang hidup mereka. Allah yang memudahkan untuk mereka apa saja yang menjadi makanan pokok mereka. Sebagaimana contohnya adalah dijelaskan oleh siapa? Oleh Imam Yahya bin Abil Khair Al-Amrani, ulama Syafi'iyah Salafiyah tahun 500 Hijriah. Di dalam kitab beliau Al-Intisar, ketika membahas masalah apa? Taufik Allah kepada bayi. Bayi begitu lahir, dia tidak cari apa? Tidak mencari makanan-makanan yang lain, langsung dia itu mencari apa? Mencari puting ibunya. Menunjukkan apa? Ini adalah taufik dari Allah. Seandainya ketika dia baru lahir langsung kita kasih jagung, nggak mau dia. Jagung. Atau bahkan yang lembut-lembut, jangan jagung sudah. Dia nggak akan mau. Dia tahu apa yang dia perlukan sekarang. Dan ini juga diisyaratkan oleh disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Syifaul Alil. Siapa yang mengajari bayi ketika itu? Begitu lahir langsung dia mencari puting ibunya. Dan setelah itu apa? Dia tidak mau kecuali ibunya, walaupun banyak wanita di samping dia. Kalau dia sudah kenal ibunya, nggak mau dia kecuali ikut ibunya, walaupun dia belum berakal. Ini adalah taufik dari Allah. Demikian pula sekian banyak binatang, Allah memberikan taufik. Sebagaimana taufik Allah kepada lebah, bahwasanya makanannya adalah apa? Adalah dari nektar-nektar tersebut. Bukan dari apa? Bukan dari makanan-makanan yang dimakan oleh kambing atau makanan yang dimakan oleh harimau, bukan. Seakan-akan mereka sudah tahu makanan kita adalah dari yang pola ini. Demikian pula burung, demikian pula binatang-binatang yang lain, semuanya tahu apa yang harus mereka makan. Padahal mereka belum sekolah, mereka belum pernah mengikuti istilahnya apa? Kursus dari para suster, makanan kalian tipenya ini. Nggak ada. Tapi Allah Ta'ala yang meletakkan taufik di hati-hati masing-masing makhluk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, yang menciptakan dan menetapkan, kemudian dia yang memberikan petunjuk. Sebagaimana ucapan Nabi Musa juga, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabb kami adalah yang memberikan kepada setiap makhluk apa yang layak untuk ciptaan mereka, kemudian memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi semua ini adalah bagian dari pemeliharaan Allah untuk memudahkan mereka mendapatkan makanan yang memang layak untuk susunan badan mereka. As-sani, yang kedua, hifdzun khas, pemeliharaan yang bersifat khusus.
wa huwa hifdzuhu li auliyaih, yaitu pemeliharaan Allah untuk para walinya, siwa ma taqaddam, selain apa yang telah terdahulu disebutkan. Amma yuzalzilu imanahum, dari perkara yang akan menggoncangkan keimanan mereka. Allah memelihara para walinya dari perkara-perkara ini. Wa yudha'ifu yaqinahum, dan melemahkan keyakinan mereka. Wa hafizahum amma yadurruhum, dan menjaga mereka dari perkara yang membahayakan mereka. Fi dinihim wa dunyahum, di dalam agama mereka dan dunia mereka. Jadi masalah penjagaan Allah sendiri, yaitu makna yang kedua, dia terbagi dua, umum dan khusus. Baik, intaha min kalam Ibnu Rajab, selesai dari kalam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, muka surat ke 319 sampai 321. Baik. Qala hafidha qala rahimahullahu ta'ala, sangkan syarah, afadat hadhil ayatu ka ghairiha isbata sifatir rahmah. Ayat ini sebagaimana yang lainnya menetapkan, memberikan faedah ditetapkannya sifat rahmah, wa annaha akmalu rahmah, dan bahwasanya sifat Allah adalah rahmat yang paling sempurna. Ini rahmah harusnya ada titik dua kalau di tempat Anda ini. Wa annaha haqiqatun la majaz, dan rahmat itu adalah hakiki, betul-betul sifat yang hakiki untuk Allah, bukan majaz, bukan sekedar apa iradatul in'am, iradatul ihsan dan lain-lain sebagaimana takwil dari orang-orang Asy'ariyah. Wa hadza aksu ma alaihil jahmiyatu wa adrabuhum, dan ini kebalikan dari keyakinan yang Jahmiyah dan yang semisal mereka itu ada di atasnya. Alladzina nafau rahmatahu subhanah, yang mereka itu meniadakan rahmat Allah subhanah. Ini celaka orang yang meniadakan sifat Allah, yaitu sifat rahmah, padahal semua di alam semesta sangat perlu kepada rahmat Allah. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu lamasakum fima afatum fihi azabun azim. Dalil-dalil yang banyak tentang masalah ini, tentang betapa pentingnya rahmat Allah. Barang siapa meniadakan rahmat Allah, rugi dia. Sebagaimana ucapan Anas bin Malik yang sering kita sebutkan itu, yaitu apa? Man angkara karamah hurrimathu. Barang siapa mengingkari suatu kemuliaan, dia akan diharamkan dari kemuliaan tadi. Ini rugi besar. Makanya orang-orang Jahmiyah tidak dirahmati Allah dengan rahmat para wali. Baik, wa za'amu annaha majaz, mereka menyatakan bahwasanya rahmat Allah adalah majaz. Wa anna rahmatal makhluk haqiqah, adapun rahmat para makhluk itulah yang hakiki. Ini adalah penghinaan terhadap Allah seandainya mereka memahami, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Bagaimana yang untuk makhluk, padahal makhluk ini diciptakan nanti-nanti, diciptakan baru saja istilahnya, dan itu pun sangat cacat. Itu yang hakiki, sementara istilah yang sejati untuk Allah tidak ada. Justru untuk Allah semuanya hanyalah majaz. Baik, wala syakka anna hadza min a'zamil ilhad fi asma'illahi wa sifatih. Tidak ada keraguan bahwasanya ini termasuk penyelewengan, penyimpangan yang paling besar di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala asbata li nafsihi hadhihi sifat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk dirinya sifat ini. Wa wasafa nafsahu biha, dan dia mensifati dirinya dengan sifat ini tadi. Atau sifat, yaitu sifat-sifat yang lain juga. Kama wasafa ba'dha khalqihi bihadhihi sifat. Sebagaimana Allah juga mensifati sebagian makhluknya dengan sifat-sifat ini. Walakin laisat rahmatuhu subhanahu wa ta'ala ka rahmatil makhluk. Tetapi tidaklah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti rahmatnya makhluk. Sebagaimana hidupnya Allah tidak seperti hidupnya makhluk, ilmu Allah tidak seperti ilmunya makhluk. Tapi semuanya hakiki untuk masing-masingnya. Wala sam'uhu wala basaruh. Demikian pula pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluk. Penglihatan Allah juga tidak seperti penglihatan makhluk. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dia itu tidak ada suatu pun yang semisal dengan dia. Wattifaqul ismain la yaqdi bittihadi al-musamma.
kesamaan atau keserupaan dua nama itu tidak mengharuskan kesamaan dari apa? Dari objek yang dinamai, zat yang dinamai tadi. Nama boleh sama, tetapi hakikatnya tidaklah sama. Di kalangan makhluk ini pun sudah ma'ruf. Masing-masing punya tangan, tetapi tidak sama. Tangan kita dengan tangan monyet dan seterusnya. Masing-masing sebagian binatang punya straw, tapi tidak sama. Straw gajah dengan straw apa itu? Misalkan nyamuk, jelas beda. Gajah akan marah dikatakan, oh ini sama ini. Nggak akan rela dia. Kenapa? Belalai. Iya, tadi sengaja kita kasih istilah sama ya. Baik. Kemudian, fa'asbata. Oh ini ya, fa'asbata subhanahu lisma wa nafal mumasalah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama tetapi dia meniadakan keserupaan. Faqal laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia dan dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Karena itulah sejak awal ucapan ini ditentang oleh para ulama. Ucapan orang-orang Jahmiyah itu ditentang oleh Imam Ahmad dan yang sebelumnya, dan juga ditentang sampai di zaman Al-Khattabi dan yang seterusnya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya seperti yang terjadi di kalangan Jahmiyah, mutaakhirin Jahmiyah, yang mereka mengatakan tidak mampu menetapkan bahwasanya Allah itu maujud. Karena maujud, makhluk juga maujud. Berarti apa? Untuk maujudnya makhluk ini hakiki, untuk Allah ini majazi. Berarti majaz saja bahwasanya Allah itu ada. Akhirnya banyak dari mereka yang mengatakan nggak boleh kita katakan Allah itu ada. Na'udzubillah. Ujung-ujungnya adalah apa? Ya'budunal adam. Mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Sebagaimana Mujassimah ya'budunas sonam. Mereka menyembah patung, menggambarkan Allah sama dengan makhluk. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa fi hadza azharu dalil. Dan di dalam pembahasan ini ada dalil yang paling jelas ala anna asma'ar rabb, bahwasanya nama-nama Rabb kita itu mustaqqatun min awsaf. Itu merupakan pecahan dari sifat-sifat. Sifat yaitu dalam artian apa? Masdar, diambil dari masdar, karena masdar inilah sifat. Wa ma'ani qamat bihi, dan pecahan dari makna-makna yang tegak dengan zatnya Allah. Wa anna kullasmin yunasibu ma dzukira ma'ah, dan bahwasanya setiap nama itu sesuai dengan apa yang disebutkan bersamanya. Contohnya yang mana ya? Wallahu alam. Ini Ibnul Qayyim ketika membahas ayat ini, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin, terlupakan, tidak lihat yang paling atas-atasnya, yaitu apa? Nama Allah Arhamur Rahimin ini terkait dengan apa? Penjagaan yang terbaik, juga terkait dengan apa? Pengampunan, terkait dengan kasih sayang, terkait dengan karunia dan sebagainya. Tayyib wa qatarana bihi min fi'lihi wa amrih, dan dia itu bergandengan dengannya dari perbuatannya dan urusan-urusannya. Tayyib. Selesai dari Madarijus Salikin yang pertama, muka surat 37. Allahu taala a'lam.